Perkenalkan, nama saya Jeremy Adisiano Pakasi, NPP 291513, kelas D4, Nindya Praja IPDN Kampus Sulawesi Utara. Di sini saya akan membahas mengenai materi Pengintegrasian Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS. Berikut adalah alur perencanaan dan penganggaran. RPJMD memuat yang pertama visi, misi dan program KDH, 2 arah kebijakan keuangan daerah, 3 strategi pembangunan daerah, 4 kebijakan umum, 5 program SKPD, 6 program lintas SKPD, 7 program kewilayahan, 8 rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan 9 rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan atau substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan arahan Permendagri 54 tahun 2010. Terjadi perubahan yang mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional, dan merugikan kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan nasional. Berikut adalah isi buku RPJMD yang memuat 10 bab. Renstra SKPD. SKPD menyusun Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berikut adalah sistematika Renstra SKPD. RKPD. Bapeda menyusun rancangan awal RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Kepala Bapeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta perakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berikut adalah sistematika RKPD. Renja SKPD. SKPD menyusun Renja SKPD, disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Berikut adalah sistematika Renja SKPD. Pengintegrasian Perencanaan Penganggaran, Kebijakan Umum Anggaran atau KUA. Berikut adalah pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. APBD yang ideal menjamin terwujudnya kewajiban daerah, terwujudnya kewajiban kepala daerah, terwujudnya kewajiban daerah DPRD, dan menjamin keserasian kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian kepentingan publik dengan kepentingan aparatur, kesesuaian dengan kepentingan umum, dan tidak ada pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan perda lainnya. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Tujuan prioritas. Yang pertama, terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian, dan tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Metode penentuan prioritas, yaitu tipologi Claassen, analisis Sifshare, gap analisis, elastisitas, cost-benefit analysis, dan analitik hierarki proses. Fungsi KUA dan PPAS, yaitu akuntabilitas, disiplin anggaran yang bersifat menyeluruh, alokasi sumber daya secara strategik, dan efisiensi teknis. Itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.